Dulu dah. Masa enggak recordnya? Oke. Ini nanti tinggal di stop, nanti bakal ke export kan ya? Ya yuk. Oke deh. Aku pakai OBS biar pasti, nggak tahu aku kalau yang record langsung dari Zoom-nya. Oke deh. It's fine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan. Bagaimana nih? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pemaparan materi hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu melihat absensi dulu ya. Saya absen dulu ya. Dari partisipan sendiri, apa Mas Ahmad Ananta hadir? Hadir. Baik, terima kasih atas responsnya. Kemudian Mbak Ivana Yulia Rohmawati, apakah hadir? Hadir. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Mbak Salsabila Nurila Kasih Anggraini. Apakah hadir? Hadir. Oke, kemudian ada Imam Firmansyah. Ini kok connecting, Bapak. Oke lah. Ini kemudian ada Visastri Nadia, tapi masih belum masuk. Baik, mungkin saya screen dulu dah. Nanti Visastri Nadia biar bisa langsung masuk saja. Wait ya, ini nge-lag banget di laptopku. Loading Pak lama. Oke, di sini kita akan mulai ya terkait pemaparan materinya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Di sini abaikan saja ya kenapa kok ada gambar kucing sama celengan babi, karena saya emang kok lucu gitu. Jadi aku input aja, nggak mau mampangin fotoku. Jadi pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bimantoro Kawardana. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nah kita masuk ke slide selanjutnya dulu. Dari gambarnya sendiri kan ini udah terlihat nih, ada gambar pasar gitu ya. Ada penjual, ada pembeli. Ya kalian pasti sudah tahu lah, kita itu akan belajar struktur pasar. Nah, kalian sendiri mungkin sudah ada yang tahu sih, terutama yang dari SMK akuntansi, kemudian yang dari SMA jurusan IPS. Nah, struktur pasar itu apa sih? Nah, struktur pasar itu kita bahas dulu pasarnya dulu, deh. Pasarnya itu apa sih artinya? Jadi pasar atau dalam bahasa Inggris yaitu market, itu bisa didefinisikan sebagai tempat di mana para penjual ataupun para pembeli itu bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Di mana para penjual nanti itu menjadi distributor daripada produsen ataupun supplier pertamanya. Nah, pasar juga bisa diartikan sebagai suatu sistem di mana hukum penawaran dan permintaan ini mengarah pada produksi barang dan jasa. Dalam penggolongannya, pasar ini dibagi menjadi 4 jenis utama berdasarkan strukturnya. Jadi ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, oligopoli, dan pasar monopolistik. Tapi ini secara umum. Nanti kalau kalian emang mau ngedalamin lagi, pasti ada banyak kok. Ada yang namanya duopoli, monopsoni, dan lain sebagainya. Masih ada banyak. Masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini pembagian struktur pasar ya. Tadi itu kan ada 4 tuh. Nah, itu kalau yang 4 itu kayak dibagi-bagi gitu. Nah, ada pasar persaingan sempurna tadi yang digambarkan dengan gambar sayuran. Dan persaingan tidak sempurna digambarkan dengan petugas PLN. Nah,
Langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas persaingan sempurna. Next slide. Ada beberapa meme, karena aku emang gabut lagi desain waktu itu, jadi aku kasih meme. Pengertian dari persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna ini menggambarkan struktur pasar, di mana sejumlah besar perusahaan itu yang konteksnya skala kecil atau individu seperti saya contohnya, itu bersaing satu sama lain. Jadi itu ada banyak perusahaan, ada banyak perusahaan, ada juga individu yang bekerja sendiri, di mana itu mereka itu jumlahnya ada banyak di satu tempat kemudian saling bersaing. Nah, perusahaan ini biasanya ataupun para individu tidak memiliki kekuatan ataupun power ya maksudnya, kayak memengaruhi harga pasar. Jadi harga pasarnya itu nggak bisa para penjual yang ngatur gitu. Contohnya itu di pasar Leces, kalau nggak salah itu pasar Leces. Di sana itu kan ada banyak tuh para penjual, penjual pisang, terus penjual kelapa itu kan ada banyak tuh. Nah itu mereka nggak bisa tuh ningkatin harga terlalu banyak karena ya pasti bakal kalah sama kompetitornya. Itu masuk ke slide selanjutnya. Nah ini karakteristik pasar persaingan sempurna. Di karakteristik pasar persaingan sempurna ya sudah jelas. Jumlahnya tadi sudah disebutkan ada banyak penjual dan pembeli, kemudian barangnya homogen, kemudian penjual bebas masuk ataupun keluar pasar, dan yang keempat tuh penjual dan pembeli harus mengetahui kondisi pasar. Oke, dari homogen sendiri. Homogen ini yang dimaksud ialah barang yang mereka jual itu sama. Jadi mereka itu nggak bisa apa ya kayak nggak bisa heterogen gitu, maksudnya nggak bisa berbeda-beda, mereka itu harus jual yang sama. Maksudnya memang karena kondisi pasarnya seperti itu, jadi mereka dipaksakan untuk menjual barang-barang yang sekiranya sama. Kemudian yang ketiga, penjual bebas masuk ataupun keluar pasar. Nah, yang dimaksud dengan penjual bebas masuk atau keluar pasar itu, ya mereka memiliki wewenang, mereka punya keleluasaan yang besar gitu untuk masuk ataupun keluar. Ya masuk boleh kalau pas harga-harganya itu kayak menguntungkan gitu, jual ini, kok untung banget. Wah, aku mau masuk ah. Nah, kayak gitu. Tapi kalau pas harga-harganya udah kayak turun ya, apalagi udah merugi gitu ya pas jualannya, penjual bebas untuk keluar pasar, it's fine gitu. Kemudian masuk ke ciri-ciri yang keempat, yaitu penjual dan pembeli harus mengetahui kondisi pasar. Nah, kenapa harus mengetahui kondisi pasar? Agar apa ya? Mereka itu kayak profitnya maksimal, tapi ya mereka nggak sampai rugi juga kayak gitu maksudnya. Kemudian masuk ke kuis. Ada Pak Jokowi. Oke, di sini saya ingin memilih salah satu anak di partisipan di Zoom ini. Pertanyaannya yaitu, apa ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Coba Mas Ahmad Ananta bisa tolong jawab. Ciri-ciri dari persaingan sempurna ya, seperti yang sudah Iya. dijelaskan oleh Mas Bima tadi, Hmm. yaitu ada 4. Yang pertama, persaingan secara sempurna itu produk yang ditawarkan homogen, artinya semua yang dijual sama. Hmm. Yang kedua itu free exit, free entry, artinya produsen bebas keluar masuk pasar. Oke, oke, oke. Dan yang ketiga apa ya? Pembeli dan penjual mengetahui kondisi pasar. Oke, Karena jawabannya yang tadi karena yang tadi apa ada tambahan? Oh, ya tidak karena yang sepertinya. tadi bebas keluar masuk, jadi ya pasar, jadi penjual dan pembeli harus tahu kondisi pasar. Oke, oke, baik. Terima kasih atas responsnya Mas Ahmad Ananta. Baik, jadi dari Mas Ahmad Ananta ini ya rekan-rekan, itu jawabannya udah benar ya. Absolut, mutlak benar jawabannya. Kalau menurutku, itu berdasarkan dari pemaparanku barusan bahwa itu ada 4. Nah, jadi penjualnya itu ada banyak, pembelinya juga banyak. Jadi ada keseimbangan, kayak keseimbangan gitu. Kemudian ada barang yang homogen, kemudian
penjual bebas masuk keluar pasar, hingga pembeli dan penjual harus mengetahui kondisi pasar. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu membahas persaingan tidak sempurna. Oke, pasar persaingan tidak sempurna ini menggambarkan suatu kondisi di mana di dalam pasar ini hanya ada sedikit penjual gitu, hanya ada sedikit kompetitor di dalamnya. Sehingga para penjual ini memiliki lebih leluasa lah dalam menentukan harga, dalam memperkirakan harga yang cocok bagi masyarakat. Nah, di pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi 3 rekan-rekan. Ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Dari 3 gambar tersebut kan ya kalian sudah tahu sendirilah, itu ada monopoli, ada Pertamina, ada Jarum, sama MOL. Nah itu. Masuk ke slide selanjutnya yaitu monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar, di mana perusahaan tunggal itu mengendalikan seluruh pasar. Nah ini kalau pengertian ini sih menurutku ini monopoli yang benar-benar absolut. Maksudnya kayak monopoli secara mutlak, hanya ada satu industri. Namun pada kenyataannya kalau di Indonesia kan nggak bisa menerapkan monopoli secara mutlak karena ada pemerintah yang ikut bertanggung jawab dalam menangani monopoli di Indonesia. Nah, dalam skenario ini, perusahaan memiliki tingkat kekuasaan pasar tertinggi. Benar itu ada benarnya juga, karena konsumen tidak memiliki alternatif. Contohnya yaitu perusahaan PLN. Akibatnya, monopoli sering mengurangi output untuk menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oke, kita cek karakteristik dari pasar monopoli. Hanya ada satu penjual saja. Itu untuk monopoli yang secara mutlak, tapi untuk monopoli yang seperti di Indonesia ya bakal ada beberapa pesaing saja, contohnya dari Pertamina. Pertamina saja kan ada beberapa pesaing nih kalau di daerahku itu ada mobil tuh, ada Mobilio apa mobil pokok ya mobil, terus yang paling terkenal juga di kompetitornya yaitu Shell kalau nggak salah itu Shell, itu kan juga bergerak di kayak minyak minyak bumi gitulah. Kemudian yang kedua, terdapat banyak pembeli. Kita ambil contoh saja PLN. PLN kan ya cuma PLN aja yang bergerak di listrik sehingga ada ya bisa dibilang satu Indonesia itu yang menjadi pembeli dari ataupun pelanggan dari perusahaan PLN. Kemudian yang terakhir yaitu sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar. Bahkan bisa dibilang kayak nggak mungkin, kayak kecil persentasenya. Kecil banget persentase untuk bisa masuk ke dalam pasar monopoli. Masuk ke selanjutnya yaitu oligopoli. Nah, pasar oligopoli menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan, di mana itu yang menghasilkan kompetisi terbatas. Nah, perusahaan-perusahaan itu bersainglah satu sama lain, atau bisa juga kayak berkolaborasi. Jadi mereka itu bisa menggunakan kekuatan pasar kolektif, di mana mereka itu ada hak ataupun kayak kemampuan untuk menaikkan harga agar dapat keuntungan yang lebih banyak. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari pasar oligopoli, yaitu ada 2 perusahaan ataupun lebih. Kemudian yang kedua, harga barang para kompetitor di pasar oligopoli itu relatif sama. Kemudian yang ketiga, terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Hambatannya itu apa? Di mana kita itu harus memiliki modal yang benar-benar besar. Harus besar banget malah harus kalau mau masuk di pasar oligopoli. Kemudian masuk ke yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Nah, persaingan monopolistik atau pasar monopolistik ini adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil itu bersaing satu sama lain. Namun tidak seperti dalam persaingan sempurna juga sih. Di mana perusahaan dalam persaingan monopolistik ini menjual produk yang serupa. Contohnya yaitu seperti di slide sebelumnya yaitu ada sampo, ada sabun. Nah, jadi mereka itu apa ya, bertarung dalam iklan kalau kalau menurutku itu bertarung dalam iklan. Sehingga juga mereka itu nggak bisa terlalu meningkatkan harga terlalu tinggi. Maksudnya itu ya kalau terlalu tinggi permintaannya akan turun kayak gitu. Maka nanti efek positifnya ya di kompetitornya nanti, di mana permintaan dari kompetitor yang memiliki barang lebih rendah, maka ya
akan meningkat permintaannya, seperti itu. Masuk, oh sepertinya sudah di sini. Oh ya, ada karakteristik. Karakteristik dari pasar monopolistik yaitu persaingan promosi ketat. Jadi sudah dibilang barusan bahwa mereka itu bertarung dalam promosi ataupun iklan. Kedua, perusahaan leluasa dalam menentukan harga. Ya nggak leluas, nggak sekuat menentukan harganya, nggak sekuat pasar monopoli sih. Tapi ya ada kemampuannya sedikit. Kemudian ada hambatan untuk masuk ke dalam pasar, sama halnya kayak oligopoli, harus punya modal yang cukup besar. Well, sudah sih, itu aja. Sekian dari saya. Apa ada yang ditanyakan dari rekan-rekan? Izin bertanya. Iya, dipersilakan. Terkait pasar persaingan tidak sempurna tadi, kan di contoh monopoli ada nyebut PLN ya. Di sini saya baca artikel CNBC, kalau misalnya memang PLN itu pasar persaingan tidak sempurna dan monopoli, kenapa perusahaannya bisa merugi? Karena di sini dilaporkan pada kuartal pertama tahun 2020 perusahaan merugi sebesar 38,8 triliun. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal PLN itu pasar monopoli. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ambar Anatomo. Detail banget kamu, Ambar Ananta. Hebat. Makasih atas pertanyaannya. Oke, di sini aku jawab berdasarkan sepengetahuanku. Jadi kan emang terkait berita PLN merugi itu emang masih baru lah bisa dibilang. Nah, kalau dari para ahli itu, tauku itu dikarenakan mereka itu bukan karena mereka, tapi karena kondisi ekonominya. Jadi pada saat mereka membeli barang ataupun alat inventaris untuk keperluan PLN, itu mereka itu kan pakai nggak menciptakan keperluan inventaris ataupun perlengkapan ataupun peralatan itu nggak menciptakan secara sendiri, tapi mereka itu beli di luar. Jadi pada saat mereka beli di luar, contoh saja di Singapura ataupun Amerika. Nah, mereka itu beli pada saat kurs dolarnya itu lagi menguat, di mana kurs rupiahnya jadi lagi melemah-lemahnya kan. Jadi kalau kurs dolar menguat, kurs rupiahnya melemah. Nah, kalau di berita itu mereka itu membeli peralatannya itu pada saat kurs dolarnya menyentuh angka 15.000. Jadi bisa dibilang ruginya di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan kenapa kok PLN ini masih bisa merugi? Itu kalau kataku sih karena banyaknya tindakan korupsi kalau menurutku. Ya memang korupsi ya nggak bisa nggak banyak yang kita nggak ketahui gimana mereka korupsinya. Tapi ada juga beberapa kasus di PLN itu mengalami kasus korupsi lah, kayak penyelewengan dana, penyelewengan buat kebutuhan ini, kebutuhan itu. Pada dasarnya kan seharusnya kalau idealnya itu pasar monopoli itu ya kalau menurut pemerintah nggak boleh sampai untung banget, nggak boleh sampai rugi banget. Jadi harus normal, harus equal gitu antara mereka mengeluarkan biaya sama mendapatkan laba dari pelanggannya itu. Seperti itu Mas Ahmad Ananta. Permisi, izin masuk Mas. Monggo Mas Imam. Tiba-tiba. Oh ya, betul sekali. Nah, jadi pasar monopoli itu bisa jadi rugi itu dikarenakan ada apa ya? Ada terutama di masa pandemi ini memberikan subsidi. Justru itu akan menjadi apa ya? Menjadi sebuah kerugian. Awalnya harus bayar ya kita kasihkan subsidi secara gratis. Dan juga nilai, iya betul sekali, produk-produk yang digunakan untuk PLN itu kita membeli dari luar negeri dan harga rupiah dari kita itu memang sedikit kan. Nah, harga Ya, dolar betul, itu benar. tinggi. Jadi seperti itu juga. Dan apa lagi ya? Ya, betul. Dan Indonesia itu terlalu banyak korupsi juga. Nah, dan monopoli itu
merupakan apa ya? Terutama di Indonesia BUMN, yaitu tujuannya dipegang oleh pemerintah itu untuk mensejahterakan rakyat sendiri. Jadi Betul, betul. untuk harga itu betul-betul dikuasai pemerintah sehingga masyarakat itu bisa membelinya dengan harga sesuai dengan harga yang dimilikinya. Dengan harga apa ya? Dengan harga sesuai dengan kemampuannya menentukan Iya, harganya benar, benar, benar. sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Aman Ananta dan tanggapannya dari Mas Imam. Oke, untuk materi hari ini sudah sampai di akhir ya. Mungkin akan saya akhiri terlebih dahulu dengan membaca doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita menutup bersama-sama dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri. Oke, makasih Rek. Ini langsung stop recording ini. Ini aman, Mam. Stop recording, Mam. Wah, nge-lag, Pak. Anda. Down mic kayaknya, Mam. Oke, aku